Kembali pemirsa di Kasih Sempurna bersama Jaya TV. Program ini dipersembahkan oleh Jaya TV dan didukung oleh Green Sense dan GMII atau Global Mission International Indonesia. Pak Gembala, kita langsung. Kalau tadi kita banyak membahas terkait dengan tema Juru Selamat datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, sesuai dengan tema dari Sinode Gidi yang diambil dari Lukas 19 ayat 10. Nah, di segmen kedua ini saya ingin banyak berdiskusi tentang karya keselamatan Tuhan. Mulai dari tadi saya tertarik, Pak Gembala mengatakan bahwa orang yang di dalam Tuhan berbeda dengan orang yang di luar Tuhan. Tetapi kita tidak membahas tentang orang yang di luar Tuhan. Nah, pertanyaan saya, jikalau di beberapa ribu tahun yang lalu Maria dan Yusuf mendapatkan tugas yang penting daripada Tuhan, sekarang ini bagaimana umat manusia atau jemaat Tuhan kira-kira ingin mendapatkan tugas dan misi khusus dari Tuhan, seharusnya bagaimana? Baik, ini pertanyaan yang sangat brilian bagi saya. Kenapa? Karena banyak orang tidak sadar bahwa ada misi yang harus dikerjakan sebagai umat Tuhan. Misinya satu, perintah. Ya, Matius 28 ayat yang ke-19, 20. Bahwa kita harus pergi jadikan semua bangsa muridku. Nah, apa yang kita mengalami berkat keselamatan yang besar yang kita alami itu, ya kita tidak bisa tinggal saja dan kita menikmati, wah hari Natal jadi kita happy-happy dengan keramaian kesana kemari. Tidak bisa. Kita harus lakukan perintah ini karena ini perintah satu-satunya, yaitu amanat agung Yesus Kristus. Kita melihat orang lain penting. Apa yang kita dulu hilang, kita terhilang, tetapi kita kembali kepada Kristus. Kita memiliki sukacita damai Natal, Shalom itu. Tapi mereka mengalami kehilangan. Mereka ada dalam bahaya. Karena itu mari kita melihat kepada mereka dengan kasih Kristus. Jadi menyampaikan berita ini kepada mereka bahwa berita terpenting adalah keselamatan jiwa mereka sendiri. Waktu mereka dengar berita ini, sukacita, damai sejahtera, dan berita tentang pengampunan, berita tentang hidup yang kekal, waktu mereka mendengar dan mereka mengalami itu, luar biasa, beda sekali, dan itulah hatinya Bapa di sorga. Hati Bapa di sorga adalah membawa mereka yang terhilang dan kembalikan kepada Yesus sebagai sang pemilik jiwa itu sendiri. Oke, artinya keinginan Tuhan sangat simpel. Simpel. Kembali ke jalan yang benar dan selalu menghargai setiap umat Tuhan. Iya. Jadi kalau kita di dalam Dia sebagai sang pemiliknya dan kita memiliki hati Yesus, berarti kita juga melihat orang lain penting juga. Baik, Pak Gembala, saya kembali ke tema sedikit karena saya teringat sesuatu. Temanya adalah Juru Selamat datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kata di firman Tuhan, kalau Juru Selamat datang, akan terjadi banyak perubahan di dunia ini. Kalau Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia untuk yang kedua kali, Ia akan membangkitkan semua orang mati dan segala macam sesuai dengan firman Tuhan. Dalam konteks ini, bagaimana umat Tuhan bisa mengerti Juru Selamat itu datang seperti apa di bulan kelahirannya ini? Iya, terima kasih. Memang tingkat pemahaman itu beda ya. Jadi kalau anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, mereka kapan bulan Desember itu ya, kapan ada Natal ya, karena identik dengan hadiah-hadiah atau dengan makan-makan yang ya pokoknya hura-hura lah. Itu pikiran mereka, anak-anak pemuda dan remaja. Tetapi kalau khusus untuk kita sebagai orang tua, sebagai anak-anak Tuhan, ya itu merupakan hari yang khusus, hadiah yang spesial. Kenapa? Karena di bulan Desember kelahiran Kristus merupakan puncak di mana kita dibawa keluar dan tinggal di dalam Dia. Kata Dia juga, Yohanes 15 ayat yang ke-1, 2, dan 3. Akulah pokok anggur. Dan kita harus kembali kepada pokok anggur itu. Artinya manusia kembali kepada sang pemilik. Karena kita milik Kristus, Kristus milik Allah. Itu sudah. Jadi semua orang kembali berpikir bahwa oh ya,
puji Tuhan dengan Natal, dengan kelahiran Yesus, saya diselamatkan. Saya jadi pribadi yang beda. Saya lahir baru. 1 Korintus 5 ayat 17. Sesungguhnya yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Jadi itu pola berpikir yang kita anak-anak beda dengan orang tua. Jadi dalam sisi itu saya mau bilang bahwa mari kita betul-betul mengucap syukur karena melalui kelahiran Kristus kita dibebaskan dari kutukan, dari tawaran kuasa gelap. Sehingga kita ada dalam berkat Tuhan. Oke. Kelahiran Kristus memang banyak yang memaknainya dengan berbagai macam versi. Nah, dari sisi hamba Tuhan sendiri, apakah Juru Selamat datang itu menitipkan pesan kepada hamba Tuhan untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang? Ya, kembali lagi bahwa kita kembali kepada kepemilikan ya, kepemilikan. Itu 1 Korintus 3:23. Kita baca ya, supaya pemirsa bisa mengerti bahwa kita itu miliknya Tuhan dan Tuhan miliknya Allah. Mari kita sejenak membuka di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Oke, 1 Korintus pasal 3 ayat 23. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Nah, kita bicara tentang kepemilikan. Ya, siapapun manusia, dia tetap miliknya Allah. Karena kita milik Allah, maka dia datang menjadi manusia sempurna, 100%. Tapi dia juga adalah Allah 100%. Dengan kesederhanaannya sebagai manusia, dia menyampaikan, menyatakan misinya, keselamatannya kepada manusia. Yang pertama melalui kelahiran. Yang kedua melalui kematiannya. Dan yang terakhir dia bilang, sudah saya kerjakan. Dan saya pergi ke surga menyediakan tempat bagi kamu. Dan kalau sudah waktunya saya akan datang menjemput kamu untuk masuk ke surga. Tempat yang telah ia sediakan. Sementara kita menantikan kedatangan Mesias atau Yesus yang kedua kali, sebagai hakim dan raja di atas segala raja, perintahnya adalah pergi menyampaikan berita ini. Yaitu berita tentang pengampunan dosa, berita tentang hidup yang kekal, berita tentang damai sejahtera. Karena itu persoalan manusia pada umumnya. Orang mengalami ketenangan, kenyamanan, damai sejahtera, maka dia mengalami hidup yang berbeda dengan orang lain. Kalau orang lain kan masih bermasalah, belum mengalami sukacita, damai sejahtera apalagi. Karena dia belum mengalami berjumpa dengan Yesus. Belum menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Ya, betul. Baik. Pak Gembala, kelahiran Kristus di tanah Papua sendiri, Pak Gembala bisa ketika merayakan kelahiran Kristus, perbedaan yang paling Pak Pendeta rasakan di tahun sebelumnya dan tahun ini seperti apa? Kalau tahun ini kurang apa ya, karena pengaruh pandemi COVID. Jadi semua sistemnya beda. Kalau tahun sebelumnya orang buat panitia, sediakan segala fasilitas, segala kebutuhan. Itu luar biasa. Luar biasa. Kalau Natal tahun 2020 ini memang sedikit menurun karena ya sistem kerja sudah beda, sekolah juga sudah beda. Orang cari uang saya juga tidak tahu apakah dia dapat atau tidak, kita tidak tahu. Jadi itu dampak besar untuk Natal tahun ini. Tahun 2020 dampaknya ya sedikit. Luar biasa. Ya, nah, tapi Pak Gembala, jika ada umat Tuhan mengatakan kalau sudah seperti ini kayaknya seperti hari-hari biasa saja, sehingga tanpa mereka sadari, mereka meninggalkan bagaimana kita harus mengimani akan kelahiran Kristus. Nah, kira-kira sebelum itu terjadi, himbauan pesan Pak Gembala itu apa? Ya, ingat bahwa kelahiran Yesus itu simpel, sederhana. Kita kembali kepada cerita Alkitab. Dia lahir bukan di tempat yang istana, bukan tempat yang serba ada atau orang bilang hotel. Tidak ada di rumah sakit, apalagi tidak ada waktu itu. Dia ada di tempat yang jauh di sana, di padang Efrata, di kandang domba ya. Itu artinya bahwa Natal itu sangat sederhana. Mari kita belajar
kesederhanaan pribadi-pribadi itu penting. Jadi jangan kita berpikir, aduh Natal tahun 2020 ini kurang ramai, tidak ada berkat. Tidak usah, tapi kembali belajar kepada pribadi Yesus. Dia raja di atas segala raja, tapi dia merendahkan diri. Dia taat sampai mati. Itu penting sekali. Jadi mari kita Natal kali tahun ini betul-betul kita belajar kesabaran, belajar ketaatan, setia, karena di sanalah kita menemukan berkat yang luar biasa. Orang yang rendah hati pasti dia dituntun oleh Roh Kudus sehingga dia melihat firman-firman kebenaran-kebenaran yang luar biasa ke depan. Baik Pak Gembala, kalau berbicara tentang juru selamat datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, dikaitkan dengan kesederhanaan, dikaitkan juga dengan perayaan Natal daripada di tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19. Namun masih tetap ada juga yang memang masih berkumpul tidak sesuai protokol kesehatan daripada pemerintah hanya dengan alasan ini untuk memuji Tuhan. Kira-kira itu bagaimana Pak Gembala melihatnya? Ya, saya sampaikan permohonan maaf karena di Papua ini sedikit beda dengan daerah-daerah yang lain. Di pulau-pulau yang ada di Indonesia beda dengan di Papua. Kenapa? Karena ya Natal itu identik kehidupan bermasyarakat, istilahnya berpesta-pesta ya. Bagaimana selama 1 tahun Tuhan pelihara, dan ucapan syukur itu ibadah Natal sangat penting sehingga orang tidak mau dengar apa itu orang bilang ini harus pakai masker dan tidak mau ikuti jaga jarak. Ya itu. Karena apa? Karena memang mereka mau merayakan, mereka mau adakan pesta tentang kelahiran, tentang Natal di tahun ini. Jadi itulah sebabnya saya mau bilang khusus untuk orang Papua, budaya pesta-pesta, masak-memasak itu sudah biasa. Jadi kita kasih turunkan peraturan dengan berbagai cara pun sedikit ya melanggar. Sedikit tetap masih ada kontra, Ya, tetap kontra. jadi pasti akan rame-rame pesta-pesta itu sulit untuk dihilangkan dengan secara waktu yang singkat. Secara betul. Iya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi berdiskusi dengan berbagai hal tentang karya keselamatan Tuhan dikasih sempurna. Tetaplah bersama kami.